Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa kembali di dalam Renungan Sekar pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan terus melimpahi kami dengan kekayaan firman Tuhan. Kami sungguh rindu mendengarkan suara Tuhan sebelum kami melakukan berbagai macam aktivitas kami. Tuhan, buatlah kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dari firman yang akan kami dengarkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema Renungan Sekar pada pagi hari ini adalah Mahkota Duri. Mari kita membacanya di dalam Yohanes 19 ayat 1 sampai ayat 5. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Shalom, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mahkota duri. Kira-kira perlakuan menyakitkan apa yang pernah Bapak Ibu alami di dalam hidup ini? Mungkin di antara kita ada yang pernah ditipu oleh orang terdekat kita atau oleh saudara kita sendiri. Mungkin di antara kita ada yang merasa tertolak, bahkan oleh keluarga kita sendiri. Mungkin di antara kita ada yang pernah difitnah, pernah dipermalukan di depan umum, pernah dibully, pernah dijelekkan, atau pernah direndahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam dunia yang sudah rusak karena dosa, dan juga di dalam dunia yang dipenuhi oleh orang-orang berdosa, kita tentu mengalami banyak hal buruk yang memalukan, yang merugikan, dan juga menjatuhkan kita. Mari kita lihat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam firman yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama, Yesus disesah. Pencambukan ala Romawi merupakan hukuman brutal yang sangat menyakitkan. Sebuah cambuk dari tali kulit dengan pecahan tulang atau logam pada ujungnya. Sehingga cambuk ini ketika dipukulkan kepada badan si korban, maka kulitnya ikut serta di dalam pecahan tulang atau logam tersebut. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Pilatus memerintahkan Tuhan Yesus untuk disesah atau dicambuk di hadapan orang banyak untuk mengundang simpati orang Yahudi yang merupakan saudara-saudara sebangsa daripada Tuhan Yesus. Tetapi usaha dari Pilatus ini tidak berhasil. Tidak ada simpati, tidak ada belas kasihan yang dihasilkan oleh cambuk tersebut. Justru ahli Taurat, orang banyak, orang-orang Yahudi berteriak untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah Yesus diolok-olok. Bagaimana mereka mengolok-olok Yesus? Mereka memakaikan mahkota duri di atas kepalanya. Mahkota biasanya terdapat atau terdiri dari sebuah karangan bunga yang sangat indah dan diberikan di atas kepala seorang juara atau seorang raja atau kaisar. Kita melihat bahwa ini merupakan bentuk daripada olok-olokan kepada Yesus yang mengaku dirinya
sebagai seorang raja. Duri tajam pada mahkota yang ditekan di kepala Tuhan Yesus menambah penderitaan pada seluruh tubuhnya. Mereka juga memakaikan jubah ungu kepada Tuhan Yesus. Jubah ungu merupakan lambang dari sebuah kerajaan, sehingga menjadi lengkap bentuk ejekan dan olokan yang prajurit ini berikan kepada Yesus yang adalah Raja dan Mesias yang telah Allah janjikan. Seharusnya mereka tersungkur menyembah Dia, tetapi mereka malah menampar mukanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hal yang ketiga yang dialami oleh Tuhan Yesus, bahwa Ia ditampar pada mukanya. Mereka tidak hanya mendandani Yesus sebagai raja pura-pura, tetapi mereka justru mempermalukan dan menyiksa tidak hanya tubuhnya, tetapi martabat dirinya dan juga mentalnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Pilatus bersaksi bahwa ia tidak mendapati kesalahan apapun dari Tuhan Yesus. Lalu mengapa mereka memperlakukan Dia dengan begitu menderita dan memalukan? Yesaya 53 ayat 5 sampai ayat 6 dituliskan demikian. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus menanggung perlakuan yang sangat memalukan dan penderitaan yang sangat berat ini karena kita. Tidak ada jalan lain yang dapat dipilih untuk menyelamatkan manusia yang telah terbuang dari hadapan Allah. Tidak ada jalan lain yang lebih baik yang dapat dipilih untuk menyelamatkan manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah dan terpisah selama-lamanya dengan Allah, kecuali salib. Salib adalah satu-satunya jalan yang mengembalikan manusia kepada penciptanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semua perlakuan buruk dan jahat yang diberikan kepada Yesus memperlihatkan kepada kita betapa manusia yang telah jatuh dalam dosa sangat rusak dan sangat jahat. Adegan demi adegan yang dimulai dari Taman Getsemani, persidangan di hadapan Kayafas, sesahan di hadapan Pilatus, perjalanan menuju Bukit Golgota, dan kejadian-kejadian di atas kayu salib, mempertontonkan kepada kita manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sesungguhnya, setiap orang yang terlibat dalam adegan ini mewakili kita. Ya, mewakili saya dan saudara. Betapa rusak dan jahatnya. Betapa bengis dan egois. Betapa tak punya belas kasihan dan penuh dengan kemarahan. Dan untuk manusia-manusia jahat dan rusak ini, Tuhan Yesus menanggung semuanya supaya kita diampuni oleh Allah. Semua hukuman yang seharusnya kita tanggung karena keberdosaan kita telah ditanggung oleh Yesus bagi kita dengan tuntas dan sempurna karena kasih-Nya, supaya kita bisa hidup untuk kebenaran. 1 Petrus pasal 2 ayat 23 hingga ayat 24, firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang saudara alami saat ini? Mari mengingat bahwa Tuhan kita pernah menjadi manusia sama seperti kita. Dan Ia mengalami apa yang juga kita alami. Jadi Dia mengerti, Dia merasakan apapun musim yang sedang engkau hadapi,
bahkan termasuk hal-hal buruk yang sedang engkau alami pada saat ini. Kristus telah menanggung semua dosa kita dengan tuntas dan sempurna. Mari kita mempersembahkan hidup baginya untuk selalu hidup di dalam kebenaran dan terang firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang tidak dapat dilukiskan oleh kata-kata manusia. Terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa ini. Dan kami mau memberi hidup kami untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Pakailah dan berkatilah agar hidup kami sungguh-sungguh hidup bagi kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.